Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya masih Yono Maulana. Di sini kita akan melanjutkan lagi tutorial berikutnya, yaitu membahas masih di dalam menu fitur ya. Sebelumnya telah kita bahas yaitu kategori sosial, media. Sekarang kita masuk ke kategori kontak. Oke. Di dalam fitur kategori kontak terdiri dari beberapa. Pertama ada booking, yang kedua ada kontak, yang ketiga ada POM, yang keempat in-app messenger, yang kelima pass notification, yang ke berapa nih? 6, yaitu topik. Baik, kita akan bahas satu persatu. Booking. Tambahkan create new location. Nah, ini tambahkan lokasi. Lokasinya umpamanya saya gunakan Jakarta lah ya. Jakarta. Kemudian saya pakai email saya gitu. Simpan. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian coba kita lihat di setting, cover, deskripsi, tanggal, check in dan check out, list, kemudian formatnya tanggal, bulan, tahun, kemudian simpan. Lihat sebelah kanan di simulator, ini adalah hasil dari menu ataupun fitur booking. Ya, kemudian lokasi di Jakarta, check in ya, tanggal berapa, check out tanggal berapa. Nah, detailnya apa? Di sini catatan, komennya apa, setelah itu kirim ya. Nah, ini adalah fitur booking. Sekarang kita lanjut ke kontak. Nah, ini kontak. Kontak biasanya digunakan pada setiap aplikasi untuk memperlihatkan ya kontak daripada perusahaan tersebut, organisasi tersebut, atau developer tersebut. Jadi semudah itu. We enable to validate your address. Ini kenapa? Karena ya ini, it is recommended to set a Google Map APK. Jadi artinya selama kita mencantumkan alamat dan belum memiliki Google Map API, ini akan tampil terus pesan ini ya. Berikutnya di sini ada POM ya. Nah, POM di sini ini adalah kita secara custom ingin membuat isian ataupun borang. Sebut saja kita akan membuat sebuah formulir pendaftaran lah ya. Disiplin email adalah di sini email penerima. Kemudian bisa lebih dari satu. You can add multiple email separate by a comma. Jadi dipisahkan dengan koma gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, kayak begini penulisannya. Enable NAPP history atau tidak, terserah saudara ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Fieldnya, oke, kita ingin membuat umpamanya apa? Tag input, nama, default value-nya ya, nggak usah, nggak apa-apa. Ini apakah harus diisi atau tidak? Kalau harus diisi, maka centang, simpan. Kemudian yang kedua, tambahkan lagi masih teks input, katakanlah nomor HP. Ya. Ini juga harus diisi, nah, seperti itu. Lihat hasilnya. Kemudian yang terakhir, katakanlah kita ambil tag area di sini adalah pesan. Nah, ini juga harus diisi, simpan.
Maka lihat di simulasi sebelah kanan hasil dari POM yang baru saja kita buat. Nah, seperti ini ya. Nama, nomor handphone, pesan, kirim. Saat dikirim itu otomatis masuk ke email yang tadi kita buat di sini. Nah, ini resultnya nanti di sini akan tampil juga. Kemudian ini desainnya. Oke, kita coba dulu kira-kira masuk atau tidak gitu ya. Nih, kita coba. Ini si nama Ahmad gitu ya, nomor HP 123456788, pesan tes dari Androjack. Simpan ataupun submit ya. The form has been sent successfully. Nah, ini biasanya terkirim nih masuk ke email. Nah, untuk hasilnya nanti kita bisa lihat. Oh, ternyata ini bisa diekspor CSV nih. Ya. Artinya bisa dikelola di Excel itu nanti. Ya. Nah, kita kembali ke kontak. Tadi kita mana? Yang terakhir POM. POM tuh. Mana kok tuh? Result. Nah, ini dia. Tadi kita ngisi ya, customer, anonymous, segala macam. Coba kita lihat detailnya. Nah, ini. Ahmad 123, pantas nanti semakin banyak orang yang ngisi, maka laporannya semakin banyak ke bawah. Apakah kita nanti pengen diekspor? Ya, nanti kalau mau diekspor nih. Gitu. Nah, itu penjelasan dari pembuatan POM. Kemudian berikutnya in app messenger. Nah, ini jadi ini adalah pesan di dalam aplikasi ini. Oke, kita sekarang tambahkan titel. Ini judul pesan. Ini isi pesan. Oke. Kalau umpamanya mau menambahkan cover ya ditambahkan cover ya, biar bagus pesannya. Seperti itu. Kita lihat di sini apakah ada gambar. Kita pakai sembarang saja, hanya sebagai contoh gitu. Ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu baik untuk berikutnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, setelah kita mendefinisikan judul, isi pesan, kita lihat geser ke kanan. Send to the number specific location, send to a specific location. Jadi ini apakah pesan yang tadi mau dikirim sesuai dengan spesifikasi lokasi atau tidak? Kalau tidak ya berarti centang yang di atas. Next lagi. Apakah akan dikirim ke semua user ataukah hanya spesifik terhadap judul-judul tertentu? Kalau semua diklik aja yang di atas semua. Nah, ini mau dikirim sekarang atau mau dijadwalkan. Kalau mau dijadwalkan, sok dipilih kapan. Tanggal 15 umpamanya. Done gitu ya. Sudah, oke. Maka pesan yang tadi akan terkirim ke seluruh handphone ataupun smartphone yang menginstal aplikasi ini, atau intinya sih pesan ini akan dikirim ke seluruh pengguna aplikasi yang baru saja kita buat atau yang dibuat oleh kita. Oke, kita lanjut ke push notification. Nah, ini. Push notification ini sebetulnya sih mirip-mirip dengan in-app messenger ya. Memang bisa in-app messenger. Nah, in-app messenger ini apabila ingin digunakan yang pertama kali ya harus dibuat adalah dia harus terpublikasi dulu atau harus dirilis dulu di Play Store ataupun di iOS. Baru nanti bisa aktif. Nah, cara mengaktifkan push notification pun harus dengan tiket permohonan ke admin Androjack. Nanti admin Androjack akan mengaktifkan push notification punya kita. Begitu.
Itu penjelasan dari fitur kontak.